Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi nilai mutlak yang merupakan pertemuan pertama hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Nah, tapi sebelum ke materinya, coba perhatikan dulu gambar di bawah ini. Nah, di gambar ini ada burung ya, lalu ada kapal nelayan, lalu ada ikan, dan ada kapal selam. Nah, pertanyaannya di sini, berapakah jarak burung dari kapal nelayan? Berarti ini burung, ini kapal nelayan. Berarti jaraknya adalah 20 meter. Kita tulis 20 meter. Selanjutnya, berapa jarak ikan dari kapal nelayan? Berarti yang ini ikan, yang ini kapal nelayan. Jaraknya berapa nih? Nah, bukan negatif 10 ya jaraknya, meskipun di sini tertulisnya dari 0 sampai negatif 10, tapi kan jarak tidak ada yang bernilai negatif. Jadi jarak dari ikan ke kapal nelayan itu dari bawah sini ya ke atas, berarti jadi positif 10 meter. Selanjutnya, berapa jarak kapal selam dari kapal nelayan? Ini kapal selam, ini kapal nelayan, berarti jaraknya ini ya, dari 0 sampai negatif 20, berarti jaraknya itu adalah 20 meter. Selanjutnya, berapa jarak kapal selam dari burung? Berarti ini kapal selam, burungnya di atas ya. Nah, berarti jaraknya adalah dari ujung ke ujung. Berarti dari 20 ini yang positif sampai 20 yang negatif. Berarti jaraknya adalah 40 meter. Oke. Berarti kesimpulannya apakah ada jarak yang bernilai negatif? Ya, betul ya. Jawabannya adalah tidak ada, karena jarak itu selalu bernilai positif. Meskipun di sini tertulisnya negatif, tapi tidak pernah ada jarak yang bernilai negatif. Nah, di matematika ada nih suatu konsep yang nilai dari suatu bilangan itu tidak pernah bernilai negatif. Nah, namanya adalah konsep nilai mutlak ya. Jadi simbol dari nilai mutlak itu adalah garis lurus ini ya, ada 2 garis lurus. Nah, itu adalah simbol dari nilai mutlak. Atau bisa kita tuliskan bahwa notasi dari nilai mutlak itu adalah 2 garis lurus seperti ini, lalu di dalamnya ada variabel. Boleh X, boleh Y, boleh Z, bebas ya, terserah. Dan nanti ini dibacanya adalah nilai mutlak bilangan X. Berarti kalau nanti di sininya bilangannya misalnya Y, nah, berarti dibacanya nilai mutlak bilangan Y. Atau kalau nanti di sini di dalam tanda mutlaknya bilangannya adalah 10, berarti dibacanya adalah nilai mutlak 10. Seperti itu. Nah, apa sih arti atau makna dari nilai mutlak? Jadi, nilai mutlak itu artinya adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Berarti kalau nilai mutlak X itu artinya adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Ingat-ingat ya, jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Oh, berarti nilai mutlak itu ada kaitannya dengan garis bilangan. Oke, nah Ibu akan tunjukkan. Di sini ada garis bilangan, seperti yang sudah kalian pelajari di SMP ya. Nah, di sini di tengah-tengah itu ada bilangan 0, di sebelah kiri itu ada bilangan bulat negatif, dan di sebelah kanan itu ada bilangan bulat positif. Nah, untuk lebih memahami konsep nilai mutlak, Ibu berikan beberapa contoh di sini. Yang pertama, ketika X-nya diganti dengan 5, berarti penulisannya menjadi seperti ini ya. Nilai mutlak dari 5. Nah, bisa kita cari nih nilainya menggunakan bantuan garis bilangan ini. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa nilai mutlak dari 5 itu artinya adalah jarak bilangan 5 dari 0. Berarti bilangan 5 tuh yang ini ya. Nah, 0 tuh yang ini. Berarti jarak bilangan 5 dari 0 berapa? Betul, ya 5 ya. Berarti kita tulis di sini isinya adalah 5, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, ketika X-nya diganti dengan 2. Berarti bisa kita tuliskan nilai mutlak dari 2 itu sama dengan kita cari menggunakan bantuan garis bilangan. Berarti nilai mutlak dari 2 itu artinya adalah jarak dari bilangan 2 ke 0 atau jarak 2 dari 0. Berarti kita lihat nih, mana bilangan 2? Ternyata bilangan 2 itu di sini ya. Nah, di sini dan 0-nya di sini.
maka jaraknya adalah 2. Maka bisa kita tulis nilai mutlak dari 2 adalah 2. Gitu. Selanjutnya, ketika X-nya kita ganti dengan 0 nih, X-nya kita ganti dengan 0, maka bisa kita tulis jadi nilai mutlak dari 0 sama dengan, berarti artinya kita lihat ke garis bilangan. Jarak 0 dari 0. Berarti jarak 0 dari 0, ya nggak ada jaraknya, alias posisinya tetap ya. Maka kita bisa tulis hasilnya adalah 0. Selanjutnya, ketika X-nya kita ganti dengan negatif 1, maka kita tulisnya mutlak dari negatif 1 sama dengan, kita lihat di garis bilangan, negatif 1 di sini, 0 di sini. Berarti jarak negatif 1 dari 0, jaraknya sebesar 1. Maka di sini hasil dari nilai mutlak negatif 1 adalah 1. Nah, sekarang kita lanjut nih. Ketika X-nya diganti dengan negatif 2, maka bisa kita tuliskan nilai mutlak dari negatif 2 itu sama dengan, kita lihat ke garis bilangan, negatif 2 itu adanya di sebelah kiri ya, di sebelah sini. Nah, ini nolnya di sini, berarti jarak dari negatif 2 ke 0 atau jarak negatif 2 dari 0 itu sebesar 2. Berarti kita bisa tulis 2 di sini. Dan yang terakhir, ketika X-nya kita ganti dengan negatif 5, berarti bisa kita tuliskan nilai mutlak dari negatif 5. Nilai mutlak dari negatif 5 sama dengan, kita lihat bilangan negatif 5 di garis bilangan. Berarti negatif 5 itu adanya di sebelah kiri ya, di sini. Nah, ini 0, berarti jarak negatif 5 dari 0, ya jaraknya 5 langkah ya, 5 satuan. Maka bisa kita tulis di sini hasilnya adalah 5. Oke, coba kalian perhatikan, apakah ada nilai mutlak yang hasilnya negatif? Tidak ada ya, di sini semua hasilnya adalah positif. Mulai dari positif 5, positif 2, positif 0, positif 1, positif 2, positif 5, semua hasil nilai mutlaknya positif. Walaupun di dalam tanda nilai mutlaknya ini bilangannya positif, hasilnya tetap positif. Dan walaupun bilangan di dalamnya negatif, hasilnya juga tetap positif. Jadi hasil dari nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Oke, dapat dipahami ya sampai sini. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi, dapat kita simpulkan atau dapat kita definisikan bahwa jika ada nilai mutlak dari X, nih, jika ada nilai mutlak dari X, maka dapat kita definisikan hasilnya bisa menjadi X atau bisa menjadi negatif X ya. Jadi kita bisa pilih salah satu di sini, hasil dari nilai mutlak X. Bisa X itu jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ya, jika bilangan yang di dalam tanda mutlak ini lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kalau lebih dari atau sama dengan 0 itu artinya bilangan positif. Oh, jadi kalau bilangan yang di dalam tanda mutlaknya positif, maka hasilnya kita ambil yang atas yang ini, yaitu positif X. Tapi jika bilangan yang di dalam tanda mutlaknya ini nih, X-nya ini bernilai kurang dari 0 atau bernilai negatif, bilangan negatif, maka hasil dari nilai mutlak X itu ya yang bawah yang ini, yang negatif X. Oke, jadi ingat-ingat ya, nilai mutlak dari X itu bisa ada dua kemungkinan. Bisa positif X, jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan bisa negatif X jika X-nya kurang dari 0. Oke, agar kalian lebih paham, Ibu akan berikan contoh soal di sini. Tentukan nilai mutlak dari, yang pertama nih, ada nilai mutlak 5. Nah, berarti nilai mutlak 5, bilangan di dalam tanda mutlaknya positif ya. Berarti sesuai rumus, berarti kita gunakan rumus yang ini. Nah, berarti hasil nilai mutlaknya adalah positif X, di mana X itu adalah bilangan yang di dalam tanda mutlaknya. Maka di sini hasilnya adalah positif X atau positif 5, seperti itu. Paham ya? Kita lanjut ke contoh kedua. Nah, di sini ada tentukan nilai dari mutlak negatif 9. Berarti di sini X-nya adalah negatif 9. Bilangan negatif nih, berarti kalau bilangan negatif pakai rumus yang ini ya, yang di bawah nih, yang kedua, yaitu negatif X. Berarti kita tulis negatif X, di mana X-nya itu adalah negatif 9. Berarti negatif 9 atau jadi positif 9 ya.
Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini siapa yang bisa? Tentukan nilai mutlak dari nilai mutlak negatif 2 ditambah mutlak 4. Nah, berarti untuk nilai mutlak negatif 2 nih, hasilnya sesuai rumus, berarti kita gunakan rumus yang bawah ya, yang ini. Berarti negatif negatif X, berarti negatif dari negatif 2 ditambah nilai mutlak 4 itu berarti positif 4, sesuai rumus yang pertama yang atas ini ya. Berarti kalau kita hitung, ini menjadi negatif kali negatif positif 2 ditambah 4, hasilnya jadi 6. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ada nilai mutlak 4 dikali negatif 3 ditambah 7 ditambah lagi 2. Berarti yang harus kita kerjakan, ya tentu perkalian dulu ya. Kita kalikan dulu 4 kali negatif 3 menjadi negatif 12 ya. Jangan lupa tanda mutlaknya tulis. Di sini kita tulis negatif 12. Ditambah lagi 7, kita tutup. Ditambah lagi 2. Oke. Negatif 12 tambah 7. Sip, negatif 5 ya. Berarti nilai mutlak negatif 5 ditambah 2. Nah, ingat nih, nilai mutlak dari negatif 5 berarti kita gunakan rumus yang bawah. Yang ini yang negatif X ya. Berarti bisa kita tulis negatif dari negatif 5 ditambah 2. Oke, negatif dari negatif 5 berarti positif 5. Ditambah 2 ya hasilnya jadi tuh 7. Oke, good job. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan nilai mutlak dari mutlak 9 dikurangi 3 dikalikan negatif 2 ditambah nilai mutlak 6. Nah, berarti kita kerjakan yang ini dulu kan? Nah, yang mutlaknya paling kompleks. Nah, ini. Oke, ada pengurangan, ada perkalian. Tentu saja yang perkalian dulu ya yang dikerjakan. Berarti kita tulis lagi mutlak dari 9. Lalu negatif 3 dikali negatif 2. Betul, hasilnya positif 6, kita tutup, ditambah, nah nilai mutlak dari 6 hasilnya berapa? Good, hasilnya adalah 6 ya. Nah, selanjutnya kita hitung, 9 tambah 6 berarti 15, ditambah 6. Nah, nilai mutlak dari 15, ya 15. Ditambah 6 berarti hasilnya adalah 21, gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah. Ini jawabannya pindahin dulu ya ke pinggir. 15 tambah 6 tadi 21. Oke, selanjutnya. Nilai mutlak dari 7 ditambah nilai mutlak negatif 3 dikurangi 1 ditambah 2 dikali mutlak negatif 5 ditambah 4. Berarti yang harus kita kerjakan ya yang ini dulu kan, yang nilai mutlaknya paling panjang ya, yang ini. Lalu perkalian, tentu perkalian sama penjumlahan ya, dahulukan perkalian. Lalu kita nanti tambah 4 hasilnya. Oke, kita kerjakan satu persatu, mulai dari yang ini, tulis lagi, mutlak dari 7. Nah, nilai mutlak dari negatif 3, berarti sesuai definisi yang ini ya, rumus kedua berarti negatif, negatif 3. Good. Dikurangi 1, tutup lagi. Ditambah, ini 2, dikali, nilai mutlak dari negatif 5, berarti negatif, negatif 5. Tambah 4, sip. Selanjutnya kita hitung deh. Negatif ketemu negatif berarti jadi positif. 3 dikurangi 1. Nah, ditambah 2 dikali negatif kali negatif 5. Berarti positif 5. Tambah 4. Oke, berarti di sini jadi mutlak dari 7 tambah 3, 10 kurangi 1, 9. Ditambah 2 kali 5 ya 10, ditambah lagi 4. Berarti nilai mutlak dari 9 itu adalah 9. Ditambah 10 tambah 4, 14. Berarti 9 tambah 14 isinya adalah 23. Oke, berarti di sini isinya sama dengan 23. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ke contoh soal berikutnya. Tentukan nilai mutlak dari mutlak 3x dikurangi 5 untuk x-nya sama dengan 2. Nah, loh, sekarang di dalam tanda mutlaknya ada variabel x nih. Kalau tadi kan cuma angka aja ya. Sekarang di dalam tanda mutlaknya ada variabel x. Berarti gimana ngerjainnya? Ya, cukup ganti x-nya dengan x yang diinginkan oleh soal. X yang diinginkan oleh soal kan x sama dengan 2 nih. Berarti kita ganti x-nya dengan 2. Berarti mutlak dari 3 kali 2 dikurangi 5. Nah, kayak gini ya.
tinggal kita hitung. Berarti mutlak dari 3 kali 2, 6. Kurangi 5, berarti hasilnya adalah mutlak dari 1. Nilai mutlak 1 adalah ya 1. Oke, good. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Oke, dipindahin dulu ya, jawabannya ke pinggir. Ini isinya adalah 1. Selanjutnya tentukan nilai dari mutlak X ditambah mutlak X kurangi 5 untuk X-nya sama dengan negatif 3. Oke, gampang kan? Berarti kita tinggal ganti aja X-nya dengan negatif 3. Berarti di sini jadi mutlak negatif 3 ditambah mutlak negatif 3 dikurangi 5. Oke, berarti nilai dari mutlak negatif 3 berarti negatif 3 kan? Ditambah, nah ini kita hitung dulu, negatif 3 kurangi 5, berarti punya utang 3, ngutang lagi 5, jadi negatif 8. Oke, negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, nilai mutlak dari negatif 8 adalah negatif 8. Oke, berarti di sini jadi 3. Negatif kali negatif jadi positif 8. Berarti 3 tambah 8 isinya adalah 11. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai dari 2 dikalikan mutlak X tambah 4 dikurangi mutlak dari negatif X untuk X-nya sama dengan 5. Berarti kita tinggal ganti X-nya dengan 5. Oke, berarti di sini jadi 2 dikali mutlak 5 tambah 4 dikurangi mutlak dari negatif 5. Oke, berarti di sini jadi 2 dikali 5 tambah 4, ya 9 kan? Dikurangi, nah nilai mutlak dari negatif 5 itu berarti negatif 5. Seperti ini ya. Oke, berarti di sini jadi 2 dikali mutlak dari 9, ya 9. Ini min kali min, berarti jadi apa nih? Min kali min. Negatif kali negatif berarti positif, ya. Tapi dikalikan lagi negatif yang ini, berarti jadi negatif. Oke, berarti hasilnya ini jadi negatif 5 ya. Nah, 2 kali 9 itu 18. Oke, nah 2 kali 9 itu 18 dikurangi 5. Berarti hasilnya adalah 13. Seperti itu. Nomor selanjutnya, tentukan nilai dari mutlak X kuadrat dikurangi X dikurangi 5. Untuk X-nya sama dengan 3. Gampang ya, tinggal kita ganti X-nya dengan 3 menjadi mutlak 3 kuadrat kurangi 3 kurangi 5. Berarti hasilnya jadi mutlak 9 kurangi 3 kurangi 5. Berarti 9 kurangi 3, 6. Kurangi lagi 5, 1. Berarti nilai mutlak dari 1 adalah 1. Oke, dapat dipahami ya? Masih cukup gampang kan? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu diketahui fungsi f(x) sama dengan mutlak dari 2x min 7 dan gx sama dengan mutlak dari 2x tambah 6. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan mutlak dari 2x dikurangi 7 dan gx sama dengan mutlak dari 2x ditambah 6. Nah, berarti di sini ada dua fungsi ya, yaitu f(x) dan yang selanjutnya ada gx. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai dari f(3). Berarti kalau nilai dari f(3), ya kita lihatnya yang f(x), bukan yang gx ya. Berarti kita lihat yang f(x) atau kita tulis lagi f(x)-nya, yaitu mutlak dari 2x min 7. Nah, karena yang ditanyakan adalah f(3), di mana x-nya itu diganti dengan 3. Berarti x yang di dalam tanda mutlak ini juga diganti dengan 3 ya. Berarti jadi mutlak 2 kali 3 dikurangi 7. Oke, berarti f(3) sama dengan 2 kali 3 itu 6 kurangi 7. 6 kurangi 7 berarti hasilnya adalah
negatif 1. Berarti nilai mutlak dari negatif 1 adalah negatif, negatif 1 ya, atau bisa ditulis langsung jadi positif 1. Oke, itu contoh soal yang pertama. Selanjutnya, contoh soal yang kedua adalah tentukan nilai dari G negatif 2. Berarti kita lihatnya fungsi yang Gx ya, bukan yang Fx. Oke, kita tulis lagi fungsi Gx-nya. Gx sama dengan mutlak dari 2x ditambah 6. Karena di sini yang ditanyakan adalah G negatif 2, berarti X-nya harus kita ganti dengan negatif 2 ya. Berarti jadi mutlak dari 2 kali negatif 2 ditambah 6. Berarti jadi 2 kali negatif 2, ya negatif 4. Ditambah 6, berarti punya utang 4 dibayar 6. Berarti kembalian ya, kembalian 2. Berarti di sini mutlak dari 2. Nah, berapa nilai mutlak 2? Ya, positif 2. Oke, paham ya sampai sini? Selanjutnya, tentukan nilai dari F3 dikurangi G-2. F3. Oke, tadi kita udah cari ya. F3-nya ternyata hasilnya 1. Berarti kita tulis di sini F3 1 dikurangi G-2. Berarti G-2 tadi udah dicari juga hasilnya adalah 2. Maka di sini G-2-nya kita ganti dengan 2. Maka 1 dikurangi 2 punya uang 1. Utangnya 2. Berarti masih ngutang negatif 1 ya. Berarti kita tulis negatif 1. Oke, dapat dipahami ya sampai sini? Oke, selanjutnya nih ada definisi nilai mutlak yang lain ketika yang di dalam tanda mutlaknya tuh bukan hanya X. Jadi kan kita tadi tahu ya, jika ada mutlak dari X, itu bisa ada dua kemungkinan jawaban. Bisa positif X, bisa juga negatif X, tergantung X yang di dalam tanda mutlaknya ya. Jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka hasilnya adalah positif X. Tapi jika X-nya kurang dari 0, berarti hasilnya adalah negatif X. Oke, begitupun yang ini ya, ketika variabel yang di dalam tanda mutlaknya itu adalah AX tambah B, jadi sekarang ada X-nya ya, ada penjumlahan ada atau pengurangan di dalam tanda mutlaknya. Jadi jika ada mutlak AX tambah B, ya isinya juga bakalan ada dua kemungkinan. Akan ada yang positif AX tambah B atau akan ada yang negatif AX ditambah B. Nah, ini digunakannya jika nih yang atas digunakannya jika si yang di dalam tanda mutlaknya, berarti si AX tambah B-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Sedangkan yang di bawah ini yang negatif AX tambah B digunakan jika si yang di dalam tanda mutlaknya, si AX tambah B-nya berarti ya, jika AX tambah B-nya kurang dari 0 gitu. Paham sampai sini? Atau biar kalian lebih mudah memahaminya, jadi gini, misalkan ibu punya mutlak dari sesuatu. Nah, berarti jawabannya tuh akan ada dua kemungkinan. Bisa sesuatu itu alias positif ya, atau bisa negatif sesuatu. Nah, yang atas yang positif sesuatu itu jika si sesuatunya positif atau lebih dari sama dengan 0. Dan yang negatif sesuatu digunakan jika sesuatunya kurang dari 0 atau negatif. Seperti itu. Dapat dipahami ya? Oke, biar lebih paham nih, Ibu berikan contoh soal di sini. Contohnya, tuliskan fungsi berikut dalam bentuk definisi nilai mutlak. Berarti tuliskan dalam bentuk definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak tuh yang kayak gini ya, yang ada positif, ada negatif. Oke, kita lihat nomor pertama. Fungsinya adalah mutlak dari X min 5. Berarti kita harus tuliskan mutlak dari X min 5 itu ke dalam bentuk definisi nilai mutlak. Berarti jawabannya akan ada dua kemungkinan ya. Bisa apa nih? Bisa positif X min 5, ya, bisa tetap dirinya sendiri, atau bisa negatif dirinya. Berarti negatif dari X min 5. Oke, sampai sini paham ya? Nah, tapi jangan lupa syarat ini. Kita gunakan yang atas tuh jika si X min 5-nya, si dirinya itu, jika X min 5-nya lebih besar atau sama dengan 0.
Berarti negatif 5-nya kita pindahin ke sini ya. Berarti jadi X lebih besar sama dengan positif 5. Oke, jangan lupa yang bawah, yang negatif X min 5, pakai syarat juga. Berarti jika dirinya atau jika X min 5, jika X min 5 itu kurang dari 0. Atau min 5-nya kita pindah ruaskan, berarti asalnya negatif, pindah ruas jadi positif ya. Jadi X lebih kecil dari 5. Seperti itu. Dapat dipahami sampai sini? Oke, agar kalian lebih paham, Ibu berikan contoh soal lagi, satu lagi. Tuliskan, masih sama pertanyaannya ya, tuliskan fungsi berikut dalam bentuk definisi nilai mutlak. Tapi fungsinya sekarang adalah mutlak dari 7 min 2X. Berarti kita tulis lagi, mutlak dari 7 min 2X itu kalau dituliskan dalam bentuk definisi nilai mutlak, berarti akan ada dua kemungkinan ya. Bisa positif 7 min 2X atau dirinya itu sendiri, dan bisa negatif dirinya, berarti negatif dari 7 min 2X, seperti itu. Jangan lupa syaratnya ditulis, yang atas itu jika si 7 min 2X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Oke, jangan lupa pindahin lagi nih, negatifnya pindahkan ke kanan, karena harus berbentuk X saja. Berarti ini tinggal 7, lebih besar atau sama dengan negatif 2X-nya pindah jadi positif 2X, berarti kan? Nah, jangan lupa, kan harus X saja. Berarti negatif 2 yang ini pindahin lagi ke kiri. Asalnya dikali, berarti kalau pindah jadi bagi ya. Berarti 7 dibagi atau 7 per 2 lebih besar sama dengan X gitu. Nah, jangan lupa yang bawah juga harus pakai syarat. Berarti yang bawah syaratnya adalah jika dirinya tuh 7 min 2X ya. Jika 7 min 2X kurang dari 0. Oke, jangan lupa min 2X-nya pindahkan ke ruas kanan agar positif. Berarti di ruas kiri tinggal 7. Ini tandanya kurang dari, negatif 2X-nya pindah jadi positif 2X. Oke, ingat harus X aja, berarti 2-nya harus pindahin lagi ke kiri. Asalnya dikali dengan X, berarti kalau pindah jadi bagi ya. Jadi 7 dibagi 2 atau 7 per 2. Lebih kecil dari X, seperti itu. Nah, jadi udah jawabannya kayak gini aja. Kalau ditanyain definisi nilai mutlak, tinggal kalian tuliskan sesuai dengan definisi yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya nih, Ibu berikan contoh soal lagi. Sederhanakan bentuk nilai mutlak dari X min 2, mutlak X min 2 ditambah mutlak X plus 1 untuk nilai X lebih besar atau sama dengan 2. Nah, berarti di sini, Bu, kok nilai mutlaknya banyak? Benar ya, nilai mutlaknya ada 2 di sini. Berarti harus kita kerjakan dua-duanya. Harus kita cari definisi dari kedua nilai mutlak ini. Berarti kita tulis dulu mutlak yang pertama, yaitu mutlak X min 2. Dan mutlak yang kedua, yaitu mutlak X plus 1. Oke, kita tuliskan definisi dari masing-masing nilai mutlak ini. Berarti untuk mutlak yang X min 2 dulu. Definisinya berarti akan ada dua jawaban ya. Bisa dirinya itu sendiri atau X min 2. Dan negatif dirinya, berarti negatif X min 2. Gitu. Jangan lupa pakai syaratnya. Yang atas tuh jika dirinya atau X min 2, jika X min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, lalu min 2-nya pindahin, jangan lupa ke ruas kanan. Berarti asal negatif, kalau pindah jadi positif ya. Berarti di sini tinggal X lebih besar sama dengan 2-nya pindah jadi positif. Oke, pokoknya harus sampai berbentuk X saja. Nggak boleh ada min 2, berarti min 2-nya harus pindah, gitu maksudnya ya. Nah, yang bawah juga syaratnya tulisin. Jika dirinya, berarti dirinya tuh X min 2 ya. Jika X min 2 kurang dari 0. Kalau yang atas lebih dari atau sama dengan 0, kalau yang bawah kurang dari 0. Jangan lupa harus berbentuk X saja di ruas kiri atau kanan. Berarti min 2-nya harus pindah ke ruas kanan. Asalnya negatif, kalau pindah jadi positif ya. Jadi X-nya kurang dari min 2-nya pindah jadi positif 2. Oke, sudah beres. Kita dapatkan definisi dari mutlak yang pertama, nilai mutlak yang pertama ya. Sekarang kita ubah nih bentuk nilai mutlak ini ke definisinya. Berarti akan ada dua jawaban juga. Yang pertama, nilai mutlak X tambah 1 itu bernilai X tambah 1. Dan bisa juga bernilai negatif
X tambah 1. Oke. Jangan lupa ditulis syaratnya. Yang atas tuh jika dirinya, berarti dirinya tuh X tambah 1, jika X tambah 1 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, berarti min satunya pindahin ya. Asalnya positif, kalau pindah berarti jadi negatif. Jadi X lebih dari sama dengan min 1. Lalu yang bawah juga kita tulis syaratnya. Jika dirinya, berarti dirinya tuh X plus 1. Jika X plus 1 kurang dari 0. Kalau yang atas lebih dari, ingat. Kalau yang bawah kurang dari. Nah, plus satunya juga pindahkan ke ruas kanan, berarti jadi X lebih kecil dari min 1. Nah, kita dapatkan nih di sini, sudah kita dapatkan beberapa kemungkinan. Yang pertama, nilai mutlak dari X min 2 itu bisa bernilai X min 2 jika X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Bisa juga bernilai negatif X min 2 jika X-nya kurang dari 2 ya. Oke, selanjutnya untuk mutlak dari X tambah 1, nah, bisa bernilai X tambah 1 jika X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 1. Dan juga bisa bernilai negatif X tambah 1 jika X-nya kurang dari negatif 1. Oke, berarti kita dapatkan nih di sini, di syaratnya tuh yang ini, kita dapatkan dua bilangan yang berbeda, yaitu negatif 1 dan 2. Nah, maka kita buat garis bilangan seperti ini ya. Nah, di sini kita tuliskan dua bilangan yang berbeda. Berarti ada bilangan negatif 1, ya, ada bilangan negatif 1 dan ada bilangan 2. Berarti kita tuliskan yang negatif dulu kan, negatif 1 dan 2. Oke. Ibu kasih batas di sini biar kalian nggak bingung. Nah, oke. Sekarang, langkah selanjutnya adalah kalian harus menuliskan, nah, kalian harus menuliskan si X min 2 ini. Negatif X min 2, lalu X plus 1, dan negatif X plus 1 harus kalian tuliskan dalam daerah ini. Jadi ini ada daerah kiri kan, daerah yang kiri, ini ada daerah yang tengah, dan ini ada daerah yang kanan. Nah, kalian harus tuliskan keempat kemungkinan jawaban ini ke tiga daerah ini. Gimana cara nulisinnya, Bu? Oke, gampang. Perhatikan nih di sini. Mulai dari X min 2. Nah, X min 2 yang ini. X min 2 harus disimpan di mana sih? Di kiri, di tengah, atau di kanan? Kita lihat syaratnya. Syaratnya itu kan jika X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Berarti kalau lebih dari atau sama dengan 2, kita lihat titik yang 2 nih, yang ini. Nah, lebih dari 2. Berarti ke kanan apa ke kiri? Ya, ke kanan kan. Kalau lebih dari 2, berarti kita simpan di daerah kanan ini, kita simpan yang jawaban ini, yang X min 2 ya. Kita simpan X min 2. Nah, gitu. Selanjutnya, untuk yang negatif X min 2, Bu, kita simpannya di mana? Oke, kita lihat ke syaratnya. Syaratnya adalah X-nya kurang dari 2. Berarti kalau X kurang dari 2, kita lihat nih, bilangan 2 di sini. Kalau kurang dari 2, berarti ya ke kiri kan? Berarti kita simpan negatif X min 2 ini di kiri. Berarti di sini. Di sini negatif X min 2. Di sini juga negatif X min 2. Oke. Nah, selanjutnya belum beres ya. Masih ada yang bawah. Oke, kita akan kerjakan lagi. Nah, yang ini ya, yang X tambah 1. Bu, yang X tambah 1-nya disimpan di daerah mana? Kita lihat nih syaratnya. Syaratnya itu harus X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 1. Berarti kita lihat ke bilangan negatif 1. Nah, yang ini. Berarti lebih dari negatif 1 teh ke kanan apa ke kiri? Berarti ke kanan kan? Berarti di kanannya negatif 1 ini kita tulis X plus 1. Berarti di sini kita tulis X plus 1. Di sini juga kita tulis X plus 1. Nah, berarti sisanya yang belum ditulis yang kiri ya. Ya udah, tinggal kita tulis dengan sisanya yang ini nih, yang negatif X plus 1, kita tulis di sebelah kiri. Jadi negatif X plus 1.
Gitu. Paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya belum beres kan ini ya. Kita harus lihat nih soalnya apa. Sederhanakan bentuk mutlak dari mutlak X min 2 ditambah mutlak X plus 1 untuk nilai X lebih dari atau sama dengan 2. Berarti ini nih syaratnya tuh X lebih dari min 2. Berarti yang ditanyakan tuh ketika X-nya lebih dari min 2. Berarti ketika X-nya lebih dari min 2, kita lihat nih bilangan min 2 di sini. Kalau lebih dari 2, ya berarti ke kanannya 2 dong. Bener gak? Berarti daerah yang sebelah kanan. Oke, berarti kita fokusnya cuma di daerah yang sebelah kanan. Berarti di sini ya. Nah, karena yang ditanyainnya adalah yang X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Berarti lebih dari sama dengan 2 tuh ya dari 2 ke kanan atau di daerah kanan ini. Oke, paham ya sampai sini? Berarti yang kita fokuskan hanya daerah kanan. Daerah tengah, daerah kirinya ya udah kita abaikan dulu. Nah, selanjutnya gimana lagi nih kalau udah kayak gini? Kita tulis lagi soalnya. Soalnya itu kan mutlak X min 2 ditambah mutlak X plus 1. Nah, kayak gini ya. Tapi untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Nah, terus udah gini gimana lagi, Bu? Ya udah kan tadi fokus kita adalah ke daerah sebelah kanan ya, daerah yang kanan. Karena X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Berarti lihat nih, di daerah kanan itu X min 2, mutlak X min 2-nya kan bernilai X min 2. Berarti kita ganti mutlak X min 2 ini dengan X min 2. Jadi diganti dengan bilangan yang ada di sebelah daerah kanan ini, gitu maksudnya. Terus ditambah lagi mutlak X plus 1 nih, kalau di daerah kanan tuh jadi apa? Ya jadi ini kan, jadi X plus 1. Berarti kita ganti dengan X plus 1. Seperti itu. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Jadi di sini nih, Ibu ulangi lagi. Nah, kan yang ditanyakan adalah nilai mutlak dari mutlak X min 2 ditambah mutlak X plus 1 untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Berarti X yang lebih dari atau sama dengan 2 itu yang di daerah kanan kan? Nah, yang di sini ya, yang di daerah kanan. Berarti tinggal kita ganti aja, kita tulis ulang maksudnya. Di sini mutlak X min 2-nya kita ganti dengan ini. Dengan X min 2 ditambah mutlak X plus 1-nya ya kita ganti dengan yang ada di daerah kanan, yaitu X plus 1. Berarti kita ganti dengan X plus 1. Sampai sini paham ya? Oke, setelah itu ya tinggal kita hitung yang sejenis. Berarti yang variabel X dihitungnya sama variabel X lagi. X ditambah X. Berarti misalnya satu sapi nih X tuh. Satu sapi ditambah satu sapi. Jadi dua sapi kan. Berarti jadi 2X. Nah, yang negatif 2 ya dihitungnya sama yang angka lagi. Yang positif 1. Berarti negatif 2 tambah 1 itu punya utang 2. Dibayar 1. Berarti masih ngutang. Negatif 1. Oke. Lalu selanjutnya 2X dikurangi 1, ya nggak bisa dihitung lagi kan? Ya udah, berarti ini jawabannya. Seperti itu. Dapat dipahami sampai sini? Jika ada yang masih bingung, oke deh Ibu contohin lagi nih. Sekali lagi ya. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan bentuk sederhana dari mutlak X min 2 masih sama ya, ditambah mutlak X plus 1, tapi untuk nilai X-nya kurang dari 2. Oke, coba perhatikan. Di sini yang ditanyain X-nya kurang dari 2. Berarti kalau kurang dari 2, lihat nih, ini bilangan 2. Kurang dari 2 ya berarti ke sebelah kiri dong, bener gak? Berarti daerah yang apa aja nih? Daerah yang kiri sama daerah yang tengah. Oke, berarti ada dua yang harus kita kerjakan ya. Kerjakan dulu daerah yang kiri. Berarti daerah yang kiri itu ketika ini ya, dari negatif 1 ke kiri atau bisa ditulis juga X-nya kurang dari negatif 1. Ya. Oke, berarti di sini X kurang dari negatif 1 tuh ya tulis lagi soalnya. Berarti mutlak X min 2 ditambah mutlak X plus 1. Tapi kita lihatnya daerah yang kiri. Berarti daerah yang kiri itu
mutlak X min 2-nya diganti sama apa? Ya diganti sama ini nih, sama negatif X min 2. Berarti kita tulis negatif X min 2. Ditambah, nah mutlak X plus 1-nya diganti sama apa nih di daerah kiri? Berarti digantinya sama yang ini, yang negatif X plus 1. Berarti kita tulis negatif X plus 1 gitu. Paham ya? Nah, kalau udah kayak gini ya tinggal kali pelangi. Min dikali X berarti min X. Min dikali min 2 berarti plus 2. Lalu ini min dikali X berarti min X. Min dikali 1 berarti min 1. Nah, sekarang kita hitung yang sejenis. Berarti yang variabel dihitung sama yang variabel. Negatif X dikurangi X. Berarti jadi negatif 2X ya. Lalu 2 dikurangi 1. Ya, hasilnya adalah positif 1. Negatif 2X tambah 1. Udah nggak bisa dijumlahin lagi. Udah, jawabannya yang ini. Gitu. Ini untuk daerah yang kiri ya, daerah yang kiri. Nah, sekarang kita kerjain juga buat daerah yang tengah. Kan yang tengah juga masih kurang dari 2 kan? Oke, berarti kita fokus ke daerah yang tengah. Nah, daerah yang tengah itu berarti di antara negatif 1 sampai 2 kan? Di antara negatif 1 sampai 2. Berarti Ibu bisa tulisin gini. X-nya di antara negatif 1 sampai 2. Nah, gitu. Lalu kita tulis ulang soalnya, yaitu mutlak X min 2 ditambah mutlak X plus 1. Nah, kita hitung hasilnya. Berarti kita fokusnya ke daerah yang tengah ya, yang tengah. Berarti yang tengah itu yang ini kan. Nah, kita fokus ke daerah ini. Oke, nah sekarang coba kita lihat. Kan soalnya mutlak X min 2 tambah mutlak X plus 1. Berarti kita ganti mutlak X min 2 dengan yang ada di daerah tengah. Berarti digantinya sama ini ya, sama negatif X min 2. Berarti kita ganti di sini jadi negatif X min 2. Ditambah, kalau mutlak X plus 1 di daerah tengah ya digantinya dengan ini. Dengan X plus 1 ya, berarti kita ganti dengan X plus 1. Nah, oke, setelah itu ya kita kalikan pelangi dulu. Negatif kali X jadi negatif X. Negatif kali negatif 2 jadi positif 2. Ditambah lagi X, ditambah lagi 1. Oke, berarti kita hitung yang samanya, yang sejenis. Berarti variabel X sama variabel X lagi. Negatif X ditambah X. Ya habis dong, bener nggak? Misalnya X-nya sapi, berarti negatif 1 sapi ditambah 1 sapi. Ya 0, berarti di sini 0 ya. Ditambah 2 ditambahin 1, berarti jadi 3. 0 ditambah 3, ya hasilnya adalah 3. Nah, gitu. Jadi, jawaban untuk nilai X lebih kecil dari 2 itu ya bisa negatif 2X tambah 1 atau 3 isinya. Ya, bentuk sederhananya. Oke, jadi jawaban untuk bentuk sederhana dari mutlak X min 2 ditambah mutlak X plus 1 untuk nilai X kurang dari 2 adalah negatif 2X tambah 1 atau 3. Nah, seperti itu ya jawabannya. Jadi ada dua kemungkinan, karena X yang kurang dari 2 itu bisa daerah yang tengah atau bisa juga daerah yang kiri. Karena di sini 2-nya, berarti kurang dari 2 ya, ke kirinya 2. Gitu. Oke, semoga dapat kalian pahami ya materinya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.